2 tahun aku bersabar jadi pengantar sayur dan dihina sampah oleh mertuaku sendiri. Puncaknya, mereka membanting piring dan mengusirku demi seorang juragan tanah. Tapi saat aku melangkah keluar, iring-iringan mobil mewah tiba-tiba menjemputku dan memanggilku direktur utama. Siapakah aku sebenarnya yang membuat mereka seketika pucat pasi? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting piring yang menghantam lantai. Ubin terdengar begitu nyaring di ruang makan yang sempit itu. Pecahan keramik putih berserakan di dekat ujung sandal jepit Hanafi yang sudah tipis. Ia terpaku, menatap sisa sayur lodeh yang kini mengotori lantai, tepat di depan kaki ibu mertuanya, Bu Salma. Wanita paruh baya itu berdiri dengan berkacak pinggang. Napasnya memburu dengan wajah yang memerah padam karena amarah yang sudah lama ia pendam. Hanafi hanya bisa menunduk, meremas jemarinya yang kasar karena setiap hari memanggul karang-karang sayur di pasar induk. Ia sudah terbiasa dengan sindiran, namun hari ini amarah mertuanya terasa berbeda. Ada kebencian yang lebih tajam dari biasanya. Seolah-olah keberadaan Hanafi di rumah itu adalah sebuah aib yang harus segera dibasuh bersih, Bu. Salmah berteriak tanpa peduli jika tetangga sebelah rumah mendengar keributan itu. Ia memaki Hanafi sebagai laki-laki tidak berguna yang hanya bisa memberikan uang receh hasil berdagang sayur. Baginya, 2 tahun Hanafi menjadi menantunya adalah 2 tahun penderitaan bagi keluarganya. Ia merasa putrinya, Sarah, seharusnya bisa hidup mewah seperti ratu. Bukannya harus mencuci baju sendiri dan berhemat setiap hari hanya untuk makan. Sarah yang duduk di kursi meja, makan hanya diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan yang keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah muda itu. Alih-alih menenangkan ibunya, ia justru menatap Hanafi dengan pandangan jijik. Rasa cinta yang dulu pernah ia ucapkan tampaknya sudah menguap, digantikan oleh rasa lelah karena terus hidup dalam kekurangan. Sarah merasa sudah cukup bersabar menunggu Hanafi sukses. Namun yang ia lihat setiap hari hanyalah suaminya yang pulang dengan bau keringat dan baju yang kotor. Hanafi mencoba membuka suara. Suaranya pelan dan bergetar, memohon agar mereka bisa bicara baik-baik. Namun, kata-katanya justru memicu kemarahan yang lebih besar. Bu Salmah menarik sebuah map coklat dari atas lemari dan membantingnya ke meja. Di dalamnya terdapat surat cerai yang sudah disiapkan sejak lama. Dengan suara melengking, ia memerintahkan Hanafi untuk segera menandatanganinya jika masih punya harga diri. Situasi semakin memanas saat Bu Salmah membanding-bandingkan Hanafi dengan Juragan Samad, seorang pengusaha tanah kaya raya di desa mereka yang sudah lama mengincar Sarah. Juragan Samad menjanjikan sebuah mobil baru dan rumah megah jika Sarah bersedia menjadi istrinya. Tawaran itu seperti oase di padang pasir bagi Bu Salmah yang sudah muak melihat kemiskinan Hanafi. Baginya, cinta tidak bisa mengenyangkan perut, sementara tanah dan emas adalah segalanya. Sarah akhirnya berdiri, mendekati Hanafi dengan langkah kaki yang terasa begitu berat bagi pria itu. Tanpa diduga, Sarah ikut menyalahkan Hanafi atas ketidakmampuannya sebagai kepala keluarga. Ia mengatakan bahwa ia lelah dihina oleh teman temonia karena memiliki suami seorang pengantar sayur. Kata-kata Sarah bagaikan sembilu yang menyayat hati Hanafi, jauh lebih dalam daripada makian mertuanya. Hanafi tidak menyangka bahwa istrinya, wanita yang ia perjuangkan dengan keringat setiap hari, akan berbalik menyerangnya di saat tersulit. Malam itu, rumah kecil itu terasa begitu menyesakkan. Cahaya lampu yang rimeng-rimang seolah ikut menyaksikan hancurnya sebuah rumah tangga yang dibangun di atas janji palsu. Hanafi melihat ke arah pintu keluar, menyadari bahwa kesabarannya selama ini tidak pernah dianggap sebagai sebuah ketulusan, melainkan kelemahan. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Sementara suara teriakan mertuanya terus menggema, menuntut agar ia segera pergi dan tidak pernah kembali lagi. Hanafi teringat betapa ia selalu menyisihkan bagian terbaik dari hasil kerjanya untuk Sarah. Ia makan hanya dengan garam, asalkan Sarah bisa makan daging. Ia memakai baju yang penuh tambalan, asalkan Sarah bisa membeli daster baru. Namun semua pengorbanan itu hancur dalam satu sore karena silau harta. Bu Salmah terus mendesak, bahkan mulai menarik kerah baju Hanafi, memaksanya keluar dari dapur menuju pintu depan. Tidak ada lagi ruang untuk bicara. Hanafi menyadari bahwa ujian yang ia berikan kepada keluarganya sendiri telah memperlihatkan wajah asli mereka. Ia sengaja menyimpan ropet-ropet identitas aslinya, ingin melihat apakah Sarah mencintainya karena dirinya atau karena hartanya. Dan hari ini, jawaban itu terpampang nyata di depan matanya. Sarah telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang menurutnya
bertabur emas. Tanpa tahu bahwa ia baru saja membuang berlian yang asli, dengan tangan gemetar, Hanafi meraih pulpen di atas meja. Ia menatap Sarah untuk terakhir kalinya, mencari sedikit saja rasa sesal di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi. Dengan satu tarikan garis, Hanafi membubuhkan tanda tangannya di atas kertas putih itu. Sebuah tanda tangan yang bukan hanya mengakhiri pernikahannya, tetapi juga mengakhiri masa penyamarannya yang penuh penderitaan selama 2 tahun terakhir. Setilah tanda. Tangan itu mengering. Suasana di ruang tamu yang pengap itu terasa semakin mencekam. Hanafi meletakkan pulpen dengan perlahan, seolah-olah benda kecil itu adalah beban terberat yang pernah ia pikul selama hidupnya. Ia menatap Sarah, berharap ada setitik keraguan di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah kilatan ambisi yang dingin. Bu Salmah menyambar kertas itu dengan kasar, seolah takut Hanafi akan berubah pikiran dan merobeknya. Ia tersenyum penuh kemenangan, sebuah senyum yang tampak begitu mengerikan di mata Hanafi. Bu Salmah segera merapikan taplak meja yang miring. Lalu dengan gerakan sigap ia mengeluarkan sebuah undangan berwarna merah hati dari laci lemari jati tuanya. Itu bukan sembarang kertas, melainkan undangan lamaran yang sudah disiapkan, bahkan sebelum Hanafi menandatangani surat cerainya. Di sana tertulis nama Juragan Samad, pria paruh baya yang kekayaannya tersohor karena memiliki puluhan hektar sawah dan tambak di pinggir desa. Sarah tertunduk, namun tangannya mulai merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, seolah bersiap menyambut masa depan yang lebih berkilau. Hanafi hanya bisa terdiam melihat betapa cepatnya mereka bergerak untuk menggantikannya. Ia merasa seperti sebuah barang rongsokan yang baru saja dibuang ke tempat sampah agar pemilik rumah bisa memasukkan perabotan baru yang lebih mewah. Juragan Samad dikabarkan akan datang malam itu juga untuk meresmikan ikatan mereka. Bu Salmah mulai sibuk menyiapkan teh manis dan QQ pasar yang sengaja ia beli dengan sisa uang belanja dari Hanafi. Sebuah ironi yang terasa sangat pahit di tenggorokan pria itu. Kebencian Sarah mulai meluap kembali saat ia melihat Hanafi masih berdiri mematung di sudut ruangan. Dengan suara ketus, ia meminta Hanafi untuk segera menyingkir karena tidak ingin Juragan Samad melihat sosok suaminya yang kumal dan berbau matahari. Sarah mengatakan bahwa keberadaan Hanafi di sana hanya akan merusak suasana dan membuat malu keluarga besarnya. Ia bahkan mengungkit betapa malunya ia selama ini jika harus berjalan berdampingan dengan Hanafi yang hanya mengenakan kaos oblong, pudar dan sandal jepit yang hampir putus. Hanafi mencoba mengingatkan Sarah tentang janji-janji mereka di awal pernikahan, tentang bagaimana mereka akan berjuang bersama dari nol. Namun Sarah justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat asing bagi Hanafi. Sarah menyahut bahwa ia sudah cukup berjuang, dan hasilnya tetap nol besar. Sementara di luar sana banyak wanita yang hidup nyaman tanpa harus memikirkan harga beras esok hari. Baginya, cinta tanpa harta hanyalah omong kosong yang hanya ada di dalam buku cerita pacisan yang tidak bisa membayar tagihan listrik. Sakit hati Hanafi semakin memuncak ketika Bu Salmah mulai menghina orang tua Hanafi yang sudah tiada. Mengatakan bahwa kemiskinan Hanafi adalah warisan turun-temurun yang tidak akan pernah hilang. Ia menyebut Hanafi sebagai benalu yang hanya numpang makan dan tidur di rumah peninggalan suaminya. Hanafi mengepalkan tangan, namun ia tetap memilih diam. Ia tahu bahwa kate kota tidak akan lagi berguna untuk menghadapi orang-orang yang hatinya sudah tertutup oleh kilauan emas. Suara klakson mobil terdengar dari arah depan, menandakan kedatangan tamu agung yang mereka tunggu-tunggu. Bu Salmah dengan tergesa-gesa mendorong Hanafi ke arah dapur, melarangnya lewat dari pintu depan. Ia ingin Hanafi lenyap, seolah-olah pria itu tidak pernah ada dalam sejarah hidup mereka. Sarah berdiri dengan anggun, memaksakan senyum manisnya untuk menyambut pria yang usianya hampir sama dengan ayahnya itu, hanya demi kenyamanan hidup yang ia idam-idamkan. Hanafi berdiri di kegelapan dapur, memperhatikan dari balik tirai usang bagaimana Juragan Samad masuk dengan angkuh, memamerkan cincin batu akik besar di jarinya, dan jam tangan emas yang mengkilap. Pria itu menyapa Bu Salmah dengan nada meremehkan, namun disambut dengan puja-puji setinggi langit. Hanafi merasa perutnya mual melihat sandiwara itu. Ia menyadari bahwa di rumah ini, martabat seseorang memang hanya diukur dari seberapa tebal dompet yang ia bawa di saku celananya. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, Hanafi memutuskan bahwa waktunya di rumah ini benar-benar telah usai. Ia masuk ke dalam kamar sempitnya, mengambil sebuah tas kain kecil yang berisi beberapa potong baju kerja yang sudah kusam. Tidak ada barang mewah yang ia bawa, karena memang ia sengaja tidak pernah membawa harta aslinya ke rumah itu. Ia meninggalkan kunci rumah di atas kasur tipis yang selama ini menjadi saksi bisu tetesan keringat dan air matanya
Langkah kaki Hanafi terasa berat, namun pasti saat ia berjalan menuju pintu belakang. Ia tidak ingin berpamitan, karena ia tahu tidak akan ada yang peduli. Di ruang tamu, tawa bahagia Bu Salma dan Sarah pecah saat Juragan Samad menjanjikan akan membelikan mereka rumah baru di kota. Mereka tidak sadar bahwa di balik dinding dapur, seorang pria yang mereka hina baru saja menutup lembaran kesabarannya dan bersiap untuk membuka kembali jati diri. Yang sesungguhnya, udara malam terasa menusuk tulang saat Hanafi melangkah keluar dari pintu belakang rumah mertuanya. Ia hanya mengenakan kemeja flanel kumal yang warnanya sudah memudar dan celana kain yang ujungnya sedikit koyak. Tas kain yang tersampir di bahunya terasa sangat ringan. Seringan harga dirinya di mata keluarga Sarah. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak yang berdebu. Jauh dari sorot lampu rame-rame warga yang mulai tertutup rapat, Hanafi berjalan tanpa tujuan yang pasti untuk beberapa saat. Hanya mengikuti arah angin yang membawanya pergi dari lingkungan yang penuh racun itu. Ia duduk sejenak di sebuah bangku kayu tua di pinggir jalan raya yang sepi. Di bawah sinar lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat telapak tangannya yang kasar. Selama 2 tahun ini, ia sengaja melakoni peran sebagai kuli angkut sayur untuk menguji apakah ada ketulusan yang tersisa di hati istrinya setelah ia pura-pura bangkrut dari bisnis lamanya. Ternyata, hasilnya nihil. Kesunyian malam itu pecah oleh suara gonggongan anjing di kejauhan. Hanafi merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam tua yang layarnya sudah retak. Ia menyalakannya, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Hanya butuh satu nada sambung sebelum suara seorang pria di ujung telepon menjawab dengan nada yang sangat formal, namun penuh rasa hormat. Pria di seberang sana terdengar sangat terkejut, sekaligus lega, karena akhirnya sang tuan muda kembali menghubungi mereka setelah menghilang tanpa kabar selama 2 tahun. Hanafi hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan nada datar namun penuh wibawa. Sangat berbeda dengan suaranya yang biasanya terdengar rendah dan mengalah saat menghadapi mertuanya. Ia meminta agar dirinya dijemput di titik koordinat yang ia kirimkan. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi permohonan maaf. Yang ada hanyalah instruksi tegas seorang pemimpin yang siap mengambil kembali tahtanya yang sempat ia tinggalkan demi sebuah eksperimen cinta yang gagal total. Sambil menunggu jemputan, Hanafi teringat bagaimana tadi Sarah menatapnya dengan penuh kebencian saat ia melangkah pergi. Bayangan Sarah yang tersenyum manja pada Juragan Samad membuat hatinya sedikit perih. Namun rasa perih itu segera berganti dengan tekad yang membara. Ia tahu bahwa sebentar lagi, semua orang yang telah mengginiakin Jenny akan merangkak memohon ampunan. Namun ia sudah membulatkan tekad untuk tidak memberikan ruang bagi pengkhianat di masa depannya yang gemilang. Hanafi bangkit berdiri saat melihat sorot lampu mobil yang sangat terang dari kejauhan. Bukan hanya satu, melainkan beberapa pasang lampu yang beriringan membelah kegelapan malam desa yang sunyi. Penduduk desa yang masih terjaga mungkin akan mengira ada pejabat tinggi yang sedang melintas. Hanafi memperbaiki kerah kemejanya. Meskipun baju itu tetap saja terlihat kusam di bawah terangnya lampu kendaraan mewah yang semakin mendekat. Iring-iringan, mobil hitam mengkilap itu berhenti tepat di depan bangku kayu tempat Hanafi menunggu. Suara mesinnya yang halus terdengar begitu kontras dengan deru motor tua milik Juragan Samad yang bising. Beberapa pria bersetelan jas hitam turun dari mobil-mobil tersebut dengan gerakan yang serempak. Mereka berdiri tegak, membentuk barisan yang rapi di sisi jalan yang berdebu, menunggu sang majikan mendekat dengan penuh hormat yang tulus. Salah satu pria, yang tampak paling senior di antara mereka, melangkah maju dengan kepala sedikit tertunduk. Ia adalah asisten pribadi kepercayaan Hanafi, yang selama ini mengelola asitazit rahasianya. Pria itu menyerahkan sebuah jaswal mahal berwarna gelap kepada Hanafi. Tanpa ragu, Hanafi melepas kemeja flanelnya yang bau keringat dan menggantinya dengan jas yang sangat pas di tubuh tegapnya. Transformasi itu terjadi begitu cepat di pinggir jalan yang sepi itu. Hanafi membuang kemeja lamanya ke dalam sebuah tong sampah di pinggir jalan, simbol bahwa ia telah membuang masa lalunya yang menyedihkan sebagai menantu yang terhina. Ia masuk ke dalam kabin mobil yang harum aromaterapi dan berpendingin udara sejuk. Sangat jauh berbeda dengan udara panas dan pengap di rumah mertuanya. Di dalam mobil, ia langsung menerima sebuah tablet digital yang menampilkan laporan keuangan dan perkembangan proyek-proyek besarnya yang sempat ia pantau dari jauh, sambil menyandarkan punggungnya di jok kulit yang empuk. Hanafi memberikan satu perintah terakhir sebelum iring-iringan itu bergerak. Ia meminta sopirnya untuk memutar balik dan melewati depan rumah mertuanya sekali lagi,
Sebelum mereka benar-benar meninggalkan desa itu menuju pusat kota, ia ingin memberikan sebuah salam perpisahan yang tak terlupakan. Sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpi buruk Sarah dan ibunya selama sisa hidup mereka yang tak akan lama lagi berubah menjadi kelam iring-iringan. Mobil mewah itu membelah kesunyian malam desa yang biasanya hanya dilewati motor tua atau gerobak sapi. Lampu-lampu LED yang tajam menembus kegelapan, menciptakan bayangan panjang di dinding rumah penduduk yang sederhana. Hanafi duduk dengan tenang di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan pandangan yang sulit diartikan. Sementara asisten pribadinya, Pak Gunawan, duduk dengan sikap sempurna di sampingnya sambil melaporkan perkembangan proyek pembangunan kota mandiri yang sudah mencapai tahap akhir. Di teras rumah kecil itu, suasana masih dipenuhi tawa kemenangan. Juragan Samad sedang memamerkan seikat uang kertas berwarna merah di atas meja kayu yang reot. Sementara Bu Salmah matanya berbinar-binar seolah melihat tumpukan emas. Sarah duduk di samping Juragan Samad dengan senyum yang dipaksakan, mencoba membiasakan diri dengan bau minyak rambut menyengat dari pria tua itu. Tiba-tiba, suara deru mesin yang sangat halus namun bertenaga terdengar mendekat, membuat getaran kecil pada gelas-gelas teh di atas meja. Cahaya lampu yang sangat terang mendadak menyinari halaman rumah mereka, membuat Bu Salmah dan Sarah harus menyipitkan mata karena silau. Mereka bertiga berdiri dengan bingung, mengira ada rombongan pejabat yang salah jalan. Namun, iring-iringan itu berhenti tepat di depan gerbang kayu mereka yang miring. Sebuah mobil sedan hitam panjang yang harganya mungkin bisa membeli seluruh desa mereka berhenti paling depan. Dikawal oleh dua mobil SUV gagah di belakangnya. Pak Gunawan turun terlebih dahulu, merapikan jas mahalnya, lalu dengan langkah tegap berjalan memutari mobil untuk membukakan pintu penumpang belakang. Ia membungkuk sangat dalam, sebuah gestur hormat yang hanya diberikan kepada orang dengan kasta tertinggi. Dari dalam mobil, keluarlah sesosok pria dengan postur tegap yang mengenakan jas wol gelap yang sangat elegan. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya berkilat tertimpa cahaya lampu taman yang redup. Bu Salmah hampir saja menjatuhkan giginya saat menyadari siapa pria itu. Wajah yang biasanya kuyu, kusam, dan penuh peluh itu kini tampak begitu berwibawa dan tampan. Itu adalah Hanafi, menantu yang baru saja ia usir beberapa jam lalu. Sarah membeku di tempatnya. Tangannya yang tadi memegang amplop uang dari Juragan Samad mendadak lemas hingga amplop itu jatuh ke lantai tanah. Mereka berdua pucat pasi, lidah mereka terasa kelusioloala. Seluruh pasokan oksigen di sekitar mereka mendadak hilang. Hanafi melangkah perlahan menuju gerbang, tidak masuk ke halaman, hanya berdiri di sana dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Pak Gunawan dengan suara lantang menyapa Hanafi sebagai direktur utama dan mengingatkannya bahwa jadwal peresmian proyek kota mandiri besok pagi tidak bisa ditunda lagi. Kata direktur utama itu menghantam telinga Bu Salmah bagaikan petir di siang bolong. Juragan Samad yang tadinya merasa paling kaya di sana, kini tampak seperti kurcaci kecil yang gemetar melihat sosok Hanafi yang memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, Hanafi hanya menatap Sarah selama beberapa detik. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta atau permohonan, melainkan tatapan orang asing yang melihat sebongkah sampah di pinggir jalan. Sarah ingin memanggil nama Hanafi, ingin berlari mengejarnya dan mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyadari bahwa pintu kemewahan yang sebenarnya baru saja tertutup rapat tepat di depan hidungnya. Hanafi berbalik badan dengan gerakan yang sangat tenang, kembali masuk ke dalam mobil mewahnya tanpa menoleh sedikit pun. Pintu mobil tertutup dengan suara klik yang solid, memisahkan dunia Hanafi yang megah dengan dunia mertuanya yang kumal. Iring-iringan mobil itu pun perlahan bergerak meninggalkan debu yang berterbangan di wajah Bu Salmah dan Sarah yang masih mematung seperti patung garam. Malam itu, untuk pertama kalinya, kemiskinan yang sebenarnya baru saja dimulai bagi mereka yang merasa telah menang. Keesokan harinya, Hanafi berdiri di lantai teratas gedung pencakar langit miliknya yang menghadap langsung ke arah pusat kota. Pakaian kerja lamanya yang kusam sudah musnah, digantikan oleh kemeja sutra dan sepatu kulit buatan Italia yang mengkilap. Ia menyesap kopi hitamnya sambil melihat hamparan peta besar di atas meja kerjanya. Peta itu menunjukkan lokasi proyek pembangunan kota mandiri, dan tepat di tengah-tengah lahan luas yang akan diratakan untuk menjadi pusat perbelanjaan. Terdapat sebuah titik kecil yang sangat ia kenal, rumah mertuanya. Pak Gunawan masuk ke ruangan dengan membawa beberapa dokumen legalitas tanah. Dengan nada formal, ia menjelaskan bahwa seluruh lahan di desa tersebut, termasuk tanah yang ditempati oleh rumah keluarga Bu Salmah, telah sah dibeli oleh perusahaan Hanafi melalui pihak ketiga sejak setahun yang lalu. Hanafi tersenyum tipis,
sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Selama ini ia membiarkan mereka tinggal di sana karena rasa sayangnya pada Sarah. Namun sekarang, tidak ada lagi alasan untuk bersikap murah hati kepada orang-orang yang tidak tahu cara menghargai manusia. Hanafi menandatangani dokumen perintah pengosongan lahan dengan goresan pena yang tajam dan tegas. Ia memerintahkan tim legalnya untuk memberikan waktu hanya 24 jam bagi seluruh penghuni di zona inti untuk angkat kaki tanpa kompensasi tambahan. Karena status tanah tersebut adalah sewa yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya diusir tanpa membawa apapun. Persis seperti yang ia alami di malam yang dingin itu. Di sisi lain kota, kabar tentang identitas asli Hanafi mulai menyebar seperti api di atas rumput kering. Tetangga-tetangga Bu Salmah mulai berbisik-bisik, menertawakan kebodohan wanita tua itu yang telah membuang gunung emas demi kerikil kecil seperti juragan Samad. Sarah yang mendengar deses-deses itu hanya bisa mengurung diri di kamar, menangis tersedu-sedu sambil meratapi surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Ia mencoba menghubungi nomor telepon Hanafi berkali-kali, namun hanya suara operator yang dingin yang menjawabnya. Sore itu, sebuah buldoser besar dan beberapa truk proyek mulai terparkir di ujung jalan menuju rumah mereka. Kehadiran alat-alat berat itu menjadi teror tersendiri bagi Bu Salmah, yang mulai merasa jantungnya berdegup tidak karuan. Ia mencoba mencari perlindungan kepada juragan Samad, namun pria tua itu justru menghilang tanpa kabar setelah mengetahui siapa lawan yang ia hadapi. Juragan Samad tidak ingin bisnis tanahnya yang kecil hancur hanya karena membela seorang wanita tua yang angkuh dan putrinya yang matre. Hanafi memantau segala pergerakan melalui kamera pengawas yang terpasang di kendaraan proyek. Ia melihat dari layar monitor bagaimana Bu Salmah panik berlarian keluar rumah saat petugas keamanan perusahaan datang memberikan surat perintah pengosongan. Tidak ada lagi keberanian di wajah wanita itu. Yang ada hanyalah ketakutan yang luar biasa. Hanafi menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya, menyadari bahwa keadilan terkadang memang harus ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan agar pelakunya benar-benar belajar tentang arti menghargai sesama. Rencana balas dendam Hanafi bukan sekadar tentang menghancurkan bangunan fisik, tetapi tentang meruntuhkan kesombongan yang telah lama bersarang di hati mantan mertuanya. Ia memastikan bahwa tidak akan ada satupun bank atau perusahaan di negeri ini yang mau memberikan bantuan atau pekerjaan kepada keluarga itu. Ia ingin mereka melihat wajahnya setiap hari di papan iklan besar, di berita televisi, dan di sampul majalah bisnis, sebagai pengingat abadi akan kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Matahari baru saja naik sepenggal saat suara deru mesin buldoser kembali menggetarkan kokeko-kaka jendela di rumah Bu Salmah. Debu beterbangan menutupi tanaman bunga kertas yang dulu sering disiram Hanafi dengan sabar. Di depan gerbang, beberapa pria berbadan tegap dengan seragam proyek kuning terang berdiri membawa papan bicara, sementara warga desa berkumpul di kejauhan dengan tatapan penuh cemooh. Tidak ada satupun tetangga yang datang untuk membela atau sekadar menawarkan bantuan, karena mereka semua ingat betapa sombongnya Bu Salmah saat merasa akan menjadi mertua juragan tanah. Bu Salmah berlari keluar dengan rambut acak-acakan. Wajahnya pucat pasi saat melihat alat berat itu sudah menurunkan bilah besarnya tepat di depan pagar rumah. Ia mencoba berteriak, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Namun salah satu petugas dengan tenang menyodorkan map merah berisi sertifikat tanah asli dan surat perintah pengosongan dari pengadilan. Nama yang tertera di bawah dokumen itu sebagai pemilik sah lahan adalah PT Hanafi Megah Sejahtera. Lutut Bu Salmah seketika lemas. Ia jatuh terduduk di atas tanah yang selama ini ia banggakan. Menyadari bahwa rumah ini berdiri di atas tanah milik pria yang ia sebut beban, Sarah muncul dari dalam rumah dengan mata sembab, mencoba memelas kepada para petugas. Ia menanyakan di mana Hanafi dan memohon agar diberi waktu lebih lama untuk mengemasi barang-barang mereka. Namun, petugas itu hanya menjawab dengan dingin bahwa perintah dari direktur utama sudah sangat jelas, yakni pengosongan tanpa penundaan 1 menit pun. Barang-barang mereka mulai dikeluarkan secara paksa oleh pekerja lapangan ke pinggir jalan raya, dilempar begitu saja seperti sampah tak berharga di depan mata orang-orang desa yang menonton. Harapan terakhir mereka, Juragan Samad, ternyata benar-benar pengecut. Pria itu datang bukan untuk membantu, melainkan untuk mengambil kembali seikat uang dan emas yang sempat ia berikan sebagai hantaran lamaran semalam. Samad tidak mau terlibat dengan masalah hukum melawan raksasa properti seperti perusahaan Hanafi. Ia bahkan menghina Sarah di depan umum, menyebutnya sebagai pembawa sial yang hampir saja menyeretnya ke dalam lubang kehancuran. Sarah hanya bisa menangis histeris saat melihat calon suami kayanya itu memacu motornya pergi tanpa menoleh sedikit pun. Tanpa ampun,
Bilah besi buldoser menghantam tembok ruang tamu yang penuh dengan foto-foto kenangan mereka. Suara tembok yang runtuh terdengar seperti jeritan keputusasaan di telinga Bu Salma. Dalam hitungan jam, rumah yang mereka tempati selama puluhan tahun itu rata dengan tanah, menyisakan puing-puing beton dan kayu yang hancur berkeping-keping. Mereka kini berdiri di pinggir jalan, hanya dikelilingi oleh tumpukan baju dan beberapa peralatan dapur yang penyok. Tanpa tahu harus pergi kemana karena semua akses keuangan mereka telah diblokir oleh pengaruh besar. Hanafi, ia melihat mantan istrinya meratapi reruntuhan rumah melalui kamera drone yang terbang di atas lokasi. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari mata Hanafi. Baginya, ini bukan sekadar tentang dendam, melainkan tentang hukum tabur tua yang sedang bekerja dengan sangat presisi. Ia menutup layar monitor itu dan kembali fokus pada laporan pembangunan mall mewah yang akan dibangun, tepat di atas bekas tanah rumah yang baru saja rata. Tersebut, beberapa bulan berlalu sejak penggusuran yang memalukan itu, dan nasib tampaknya sama sekali tidak berpihak pada Bu Salmah dan Sarah. Tanpa uang, tanpa sanak saudara yang mau menampung, dan dengan nama baik yang sudah hancur, mereka akhirnya terdampar di sebuah kawasan kumuh di pinggir sungai besar yang membelah kota. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang dibangun dari sisa-sisa kayu bekas dan plastik terpal yang bocor di sana-sini. Bau busuk dari sampah sungai menjadi aroma harian yang harus mereka hirup. Sangat kontras dengan wangi aromaterapi yang dulu mereka idamkan di rumah mewah. Kesehatan Bu Salmah menurun drastis karena stres yang berkepanjangan dan lingkungan yang tidak sehat. Ia sering batuk darah dan mengeluh sesak napas. Namun mereka tidak punya cukup uang bahkan hanya untuk membeli obat di puskesmas. Sarah yang dulu sangat menjaga kecantikannya, kini tampak kuyu dengan kulit yang menghitam karena harus bekerja serabutan sebagai buruh cuci piring di warung tenda. Setiap kali ia melihat cermin pecah di gubuknya, ia hanya bisa menangisi kebodohannya yang telah melepaskan Hanafi demi beang-beang harta yang semu. Setiap kali musim hujan tiba, sungai di depan gubuk mereka akan meluap dan merendam tempat tinggal mereka dengan air hitam yang kotor. Mereka harus mengungsi ke bawah jembatan beton yang dingin, berdesakan dengan tunawisma lainnya. Di tengah kedinginan malam, Bu Salma sering meracau memanggil nama Hanafi, memohon maaf dalam halusinasinya, seolah-olah Hanafi ada di sana untuk menolongnya. Namun kenyataannya, Hanafi kini telah berada di dunia yang sangat jauh. Dunia yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi seumur hidup mereka. Penderitaan mereka semakin lengkap saat Sarah melihat sebuah baliho raksasa di seberang sungai yang menampilkan wajah Hanafi yang tersenyum sangat tenang. Di baliho itu tertulis bahwa Hanafi baru saja dinobatkan sebagai tokoh filantropi tahun ini karena kedermawanannya membangun ribuan rumah gratis bagi rakyat miskin yang jujur. Sarah meremas dadanya yang sesak, menyadari bahwa bantuan itu tersedia bagi siapa saja kecuali bagi orang-orang seperti dirinya yang telah berkhianat. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan yang dingin, meratapi nasib yang kini lebih rendah dari debu. Penyakit kronis mulai menggerogoti tubuh mereka berdua tanpa ampun. Tanpa asupan gizi yang layak, tubuh Bu Salma semakin kurus kering hingga tulang-tulangnya menonjol keluar. Mereka menghabiskan waktu dengan saling menyalahkan di dalam gubuk yang gelap. Namun kemarahan itu selalu berakhir dengan tangisan pilu yang panjang. Mereka adalah narapidana dari keserakahan mereka sendiri, menjalani hukuman di dalam penjara kemiskinan yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk mengusir Hanafi di malam itu. Setiap malam sebelum tidur, jika mereka bisa tidur di tengah gangguan nyamuk dan suara bising kota, mereka hanya bisa menatap layar televisi kecil milik tetangga gubuk yang menampilkan berita kesuksesan Hanafi. Melihat Hanafi bersalaman dengan presiden atau meresmikan proyek internasional adalah siksaan batin yang lebih pedih daripada rasa lapar yang mereka rasakan. Mereka hidup dalam penyesalan yang abadi, menyadari bahwa satu-satunya orang yang tulus mencintai mereka telah mereka hancurkan hatinya. Dan kini pria itu telah menjadi raja di atas singgasana yang tak terjangkau. Waktu terus berjalan tanpa belas kasih bagi mereka yang terbuang. Tipus, sebuah gedung pencakar langit baru yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca biru mengkilap, telah resmi berdiri tegak. Gedung itu dinamakan Hanafi Tower, sebuah simbol kekuasaan dan keberhasilan yang tidak tergoyahkan. Di puncaknya, Hanafi duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota yang terhampar luas di bawah kakinya. Hidupnya kini telah kembali ke jalur yang seharusnya, dikelilingi oleh orang-orang yang loyal dan sistem kerja yang sempurna. Jauh dari kemewahan lantai teratas gedung itu, di pinggiran sungai yang airnya semakin menghitam karena limbah, Bu Salmah terbaring lemah di atas dipan bambu yang sudah reyot. Napasnya terdengar berat dan tersenggel-senggel. Setiap tarikan oksigen terasa seperti duri yang menusuk paru-parunya. Penyakit komplikasi yang dideritanya sejak setahun lalu
telah mencapai puncaknya. Tidak ada tabung oksigen, tidak ada perawat berseragam putih, yang ada hanyalah aroma lembab dari tanah yang sering terendam, banjir dan suara lalat yang berdengung di sudut gubuk. Sarah duduk di samping ibunya dengan wajah yang sudah tidak lagi menampakkan sisa kecantikan masa lalunya. Rambutnya kusam dan jarang disisir, sementara pakaiannya penuh dengan lubang kecil yang hanya ditambal seadanya. Ia memegang sebuah koran bekas yang ia temukan di tempat sampah dekat pasar untuk dijadikan alas duduk. Matanya terpaku pada halaman depan koran itu, di mana foto Hanafi terpampang besar dengan tajuk utama tentang rencana investasinya di luar negeri. Sarah menyentuh foto itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Air matanya jatuh membasahi kertas koran yang kusam itu. Penyesalan adalah satu-satunya teman yang setia menemani mereka di hari-hari terakhir ini. Bu Salmah mencoba bicara. Suaranya hanya berupa bisikan parau yang nyaris tidak terdengar. Ia meminta maaf kepada bayangan Hanafi yang sering hadir di dalam mimpinya, memohon agar penderitaannya segera berakhir. Namun, dunia luar tetap berjalan dengan angkuh. Tidak ada satupun pesan atau kabar yang menunjukkan bahwa Hanafi masih mengingat keberadaan mereka. Pagi keluarga itu sudah dianggap mati sejak malam di mana piring-piring dibanting dan surat cerai ditandatangani. Kehidupan mereka kini benar-benar berada di titik nadir yang paling menyedihkan. Setiap kali wajah Hanafi muncul di layar televisi warung kopi dekat jembatan, penduduk sekitar akan menanjuk-nanjuk ke arah gubuk mereka sambil tertawa mengejek. Cerita tentang kebodohan Bu Salmah yang mengusir miliarder demi juragan tanah gadungan telah menjadi dongeng pengantar tidur bagi warga miskin di sana. Sebagai peringatan tentang bahaya keserakahan, mereka menjadi contoh nyata bahwa martabat yang dihancurkan demi harta seringkali akan berakhir dengan kehilangan keduanya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, jauh lebih besar dari biasanya. Air sungai mulai naik dengan cepat, merayap masuk ke dalam gubuk mereka yang tanpa fondasi. Sarah mencoba menyeret tubuh ibunya yang sudah tidak berdaya ke tempat yang lebih tinggi. Namun ia sendiri sudah terlalu lemah karena kurang makan. Dalam kegelapan yang pekat dan suara petir yang menggelegar, mereka hanya bisa berpelukan erat di tengah genangan air yang dingin dan kotor. Di saat-saat terakhir itu, hanya ada ketakutan dan rasa sunyi yang mencekam di Tempot Lane. Di dalam kabin jet pribadinya yang sedang terbang menuju London, Hanafi menutup buku yang sedang dibacanya. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan awan yang diterangi sinar bulan. Perasaannya tetap tenang, tanpa beban sedikit pun tentang masa lalu yang sudah ia bakar habis. Ia telah memberikan pelajaran terbaik bagi mereka, bahwa ketulusan tidak memiliki label harga, dan mereka yang mencoba menjualnya akan berakhir dengan membayar harga yang paling mahal, yaitu sisa hidup yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan yang tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Kisah Hanafi menjadi legenda di kalangan pengusaha, sebuah cerita tentang penyamaran yang mengungkap busuknya hati manusia. Sementara itu, gubuk di pinggir sungai itu akhirnya tersapu bersih oleh arus banjir bandang, tidak menyisakan apapun selain lumpur dan sampah. Nama Bu Salmah dan Sarah pun hilang ditelan waktu, terkubur bersama puing-puing kesombongan mereka. Sementara Hanafi terus melangkah maju sebagai orang terkaya yang namanya akan selalu dikenang sebagai sang raja yang pernah menjadi pengantar sayur.